Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super, sehingga ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan, supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul ya oleh iblis. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis yang Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat, karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kamasali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa, karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis ini ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tahu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip ora gelem, mbok nek wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip kaya ora gelem, wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda, dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal, karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak urip ku ya apik, engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali.
Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wasyara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik saya muji Allah, kalau kamu buruk saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Mala'il A'la, sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat, apalagi hadza Rasulullah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibus Simtud-Durar itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Tapi yang faham betul, mesti faham itu melotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan dasar sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa Kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majaz tidak tahu. Itu Kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usul. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah.
itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, kira-kira seperti itu, mulai masalah. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak serak, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak orang fasik. Dan gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba jadi RT haram. Soalnya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala ya'la. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho enggak? Enggak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho enggak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Mbah Rubah. Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah? Masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika enggak benar. Enggak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah.
Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah, nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya ya oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minku, yang super besar gitu. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal gitu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik, bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan, jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadzili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai gitu. Kalau orang gini enggak, karena pakai asumsi karena memang susah. Nggak misalnya saya tak beri yang nggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, ini salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitasbih. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan, dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi, kalau imam itu sudah salam pertama itu yang rukun kan salam pertama, berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedek,
Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Nah, itu kriminalnya sampai Anda suki itu. Kriminalnya begini, berarti Anda mau bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti rabtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak stop. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sabar nggak pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Secara barokah maksiat. Serana barokah blas. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan, karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak, sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid, kalau ketemu mustahid itu lucu ngomongnya itu, ra'yuna shawabun yahtamilul khata', pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadi. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai, karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana, karena yang celananan yang dasinan itu penjajah, sehingga mantasabba biqaumin bahwa min. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabah biqaumin bahwa min. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal, itu bodoh sekali sampai gak tahu mana mau hal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi gak tahu kalau melihat Allah itu mau hal, sampai minta, berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo, yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo, cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus.
Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa? Kasihan Allah. Terus kenapa? Unazzihu dzalikal jamala an nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok terima aku wong resik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan gak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gue ngarep, aku sungkan dadi gue beribadah. Kalau zaman kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu nggak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur, man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwa fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak ndongakno mari, itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa, yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Rabi'ah Adawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda ada komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan, termasuk boleh itu li taklim karena mengajar atau lil muamalah. Nah, ini yang mulai masalah. Ada warung kopi penjaganya cantik, santri-santri ngopi, ini lil muamalah kan kasus ya. Mau disalahkan pada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Matanya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantiknya enggak, itu taklim lin nazar apa nazar di taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram, mesti haram. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran, gue kok nazar muamalah gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyar, bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau enggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus, bisa fasul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu merekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah
Ya sudah, harus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak teman-teman? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih, itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita. Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serahwongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dintangi nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan, karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, andai kan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal, karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkel non. Misalnya begini,
Kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernapas, sunat disolati apa enggak? Siktun itu, siktun sing layas tahindu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Nah, tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja tak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkono. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun mun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkru. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan tang lahir nangis ngoten aja. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menakid. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akil juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima terus selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya tahunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahalli jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lo coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepangiran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning guri mami kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh nggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu.
Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilii kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa tuh? Namanya madhep, wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep gak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh, enggak, kalau di sholat pas sujud dada kamu madem mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madem pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan at-tawajjuh bisodri, aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana aja? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabhah ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayahtami itu dan bisa saja sujud yang watul jabha itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalah kawajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa qadami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini, ada orang Muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup 4 jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad ya. Untuk sah menjadi murtad cukup 4 jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya ini. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodon. Gitu. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul. Mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena.
Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa tuh? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ. Lo coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana dulu? Dulu qiyam. Nggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh jaga kitab kriminal mesti. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah mau tidak mau sebagian istilah itu tasamu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamu. Tasamu itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah? Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada. Yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Tidak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Tidak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar huruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai kan, cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam juga boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya ya, repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi, kan sesat semua ya jadi. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kada. Jadi
Ya wis ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya saya ulang lagi, wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah, wis angger keteluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimba ini mana bitis sya'ri sampai ila somahi udunehi ila dzakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Maskur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala? Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali, karena di situ nanti ada perdebatan. Terus seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua istilah salah pada Nabi atau dosa yang diterapkan istilah itu pada sinten Nabi disebut mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin, satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun. Satu kesalahan sing tidak punya akibat apapun, sing mestinya itu cara kita ini tidak salah. Berhubung Nabi sidik itu dianggap salah. Ini jadi mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin, sesuatu yang andekan dengan ukuran abror itu kelas di bawah muqarrabin itu disebut hasanah, tapi kalau dibanding muqarrabin itu disebut sayyi'ah. Tidak ngeten. Contoh paling gampang ya, ulama di sini nyontohnya masyarakat. Kangkang tak kon milah duit 1 miliar ambek 100 juta. Terus kangkangmu milih 100 juta. Iku yo goblok tapi ora nemen. Ya salah sidik no. Nah, tapi nak dikongkon milih duit 1 miliar nyun sewu terus sampai pasir, sampai telo kok milih telo iku goblok nemen no. Nah istihad itu kayak gitu. Istihad itu suatu yang dua pilihan yang sama-sama masih masuk akal. Ayo jadi sama-sama masuk akal itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Tapi nak liyane gak masuk akal itu wis pancen salah tenan apa? Salah. Hasil Nabi ku ya ditakdir salah, tapi salah itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Jadi kamane ana wong duwe sandal merek tapi milih nganggo jepit. Wong ya salah tapi nyatane jek sandalan. Yes, pokoknya afdal lebih fadil, mesti afal. Pokoknya tidak sampai fatal, apa? Tidak sampai. Tapi ukuran Nabi ini ditegur pengiran, apa? Terus ditegur pengiran. Litarhuba supaya seneng sapa umat uka umat sira. Nambah wajah mutadi oli turo hiba supaya ngekeki semangat sira lan nyenengno sira umat umat sira mbok senengno jihad ing dalam gelem jihad. Jadi kita semua pasti tidak ekstremis, seolah lagi kita semua pasti tidak ekstremis. Tapi ada momentum yang jihad itu penting. Sekamane kok saiki fatwa sopan itu untuk momentum, momentum. Tapi zaman Belanda, terus kowe nyaran wong kon sopan ambek Belanda itu kebodohan, no. Masa koyo yen cerita Belanda wis penjajah diundang Ndoro, no. Diundang napa? Ndoro. Wong kebodohan, no. Tentu momentum saat itu yang baik nopo jihad no, ngusir Belanda dari nopo Indonesia. Apalagi zaman Nabi ngadepi Abu Jahal, Abu Lahab. Terus misalnya Nabi nanamno akhlak karimah sama Abu Jahal, kan ora kebayang. Terus kangkang kon mijeti sinten Abu Jahal. Ya ora kebayang kan. Terus kangkang gek kopi apa? Abu Jahal. Monggo bareng Abu Jahal metingkrang terus ngomong, "Ayo kok neraka?" Terus kangkang ya apa samina wa ta. Iku sopan tak goblok. Goblok. Nah, dadi kabeh ana momentume. Kaya kaya wong liberal, Islam itu jihad, Islam itu pedang, Islam itu saif, Islam itu radikal orang ngono, ana momentum. Zaman Belanda jajah kita ya, tentu kita jihad no. Ya jihad. Sausé damai ya kangkang kadang dukung tim Belanda no. Wong dunyane wis napa? Damai. Jepang itu penjajah, no?
Saya ke kangkang kayak di motor Jepang yang ngeluh. Nah, kabeh ku momentum napa? Momentum. Nah iku jenenge kabeh ku muqtadul hal. Ya kabeh ku muqtadul hal. Jadi melane al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Wa al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan. Kaya calon mertuamu nganggep kowe saiki prospek. Bareng didelok kok ngentekno dunya dianggap problem. Ya tahu di statusno prospek. Saiki di statusno problem. Utawa waliah. Pertama dianggap mantu sing nggo musibah. Jebule karir apik. Nah, berarti sangka problem jadi berkah. Utawa zigzag kadang problem. Kadang problem, kadang berkah, kadang problem, kadang berkah. Itu jenenge mantu varian, no? Tapi apapun itu kabeh hukum itu ana muqtadal hal. Nabi yo pernah damai mbek wong kafir, nggih nate perang, nggih nate damai lagi. Kabeh iku muqtadal hal. Sebab apa al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi al-hukmu te hukum ya duru itu berputar apa hukum ma'ilatihi sertane alasane hukum wujudan baik zaman wujude atau adam atau zaman ora anane. Di Allah beberapa kali nyarano kudu damai mbek wong kafir. Karena jenis yang suka damai disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Kayak kafir-kafir Indonesia itu kafir damai. Nah ada momentum di mana kita ini diperangi, ya berarti kafirnya harbi, melebuni qatilul ladina yuqatilunakum. Ya kowe kudu merangi wong sing merangi. Masuk zaman Jepang rene jajah monggo nak ngersakno mateni mbok kula. Anu ya goblok no. Masa anak akhlak karimah ganggu Abu Jahal wae. Terus kowe apa gak kopi sinten? Abu Jahal. Ada lu mijeti Abu Jahal. Lucu to, Pak. Bareng dikongkon menapa sam'an wa ta'atan. Nawa sam'an takok kok bar mijeti Abu Jahal. Modosi berkah. Kacau gak? Kacau. Jadi kabeh ku ono naife ketika momentumnya kelewat ku ono naife. Nabi yang nanti damai lami, nanti perang lami, nanti setengah damai, setengah perang. Kabeh ku pokoknya muqtadul hal, napa? Muqtadul hal. Jadi wa utawi ikilah dambun kok Nabi diistilahno salah. Padahal hakikate Nabi mboten nate salah, maksud. Iku mu'awwalun den takwil li ismatil anbiya krana kajagane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi ketika ada istilah salah itu harus kita takwil karena Nabi berstatus maksum. Meskipun ana istilah sangka Allah disebut mindam tiga napa? Tapi tetap kita takwil, napa kita takwil. Ya sekamane wong barang sepele lah nak pancen salah itu kaya dianggap salah. Ya misalnya ana wong dikei dhuwit 1 juta, ambek 950.000. Kok milih 900.000 ya terus kaya salah kok. Berbandingan ya 1 juta. Meskipun tidak punya akibat apa-apa, napa mboten gadah akibat. Nah, kira-kira salah Nabi itu mirip-mirip seperti itu. Salah yang enggak punya akibat apa. Tapi nak salah ini kan fatal. Kon ning nggon sing lapang, milah mlebu neraka, itu kan salah fatal. Ono ratan apik liwat terus mobil mbok liwat jurang ya apik. Itu fatal kan? Nah, fatal itu kan. Jadi kabeh itu ada. Nah salahnya Nabi itu tidak pernah seperti itu. Namun tidak pernah. Misalnya saya beri contoh. Allah itu mantul banget ambek wong munafik, mantul banget. Sehingga Allah itu punya cara boleh dibahasakan. Allah punya ketentuan. Muhammad kamu tidak boleh nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi itu punya perhitungan. Abdullah bin Ubay itu anaknya itu soleh, santri khusyuk, sregep. Bapaknya ketua munafik, tapi anaknya ketua pondok. Jadi bapaknya ketua munafik. Wah orang-orang santri sregep kaya anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge gak Abdullah sama. Berarti Abdullah bin Abdullah. Nah yang ngaturi nyolati Ra'isul Munafikin itu putranya. Cara saiki soalnya Rasulullah bapak gua kabundut, tolong jenengan yang nyolati. Nabi memilih nyolati karena yang minta anaknya, no? Umar itu milih tidak nyolati. Sampai Umar protes, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat cangkeme Abdul bin Ubay sing ngelek Islam ini? Nabi tetap menjawab, tidak, saya akan menyolati dia. Akan menyolati dia. Tapi kan ngatur-ngatur supaya walhasil terakhir pas Nabi sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay, Allah menghentikan wala tusolli
ala ahadim minhum mata abada. Kamu Muhammad jangan pernah nyolati orang-orang munafik. Nah seperti itu sampai sekarang ulama itu anut pendapatnya Kanjeng Nabi. Nah ono wong fasik, ono wong nakal, tetap kita itu yes, tetap apik. Nah baru kayak sikap Nabi seperti itu, satu kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam semua. Wong kok apik emang, mesti elek-elek, wong Muhammad, koyo ngono tetep rawon ning jenazah Abdul bin Ubay. Jadi Nabi ditegur pengiran, tapi bergaya apikane Nabi dadekno kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam. Yang cara Nabi nuruti gengsi terus gak rawuh, kan koyo nyun kok pendendam, kok. Tapi Nabi rawuh itu pengiran ditegur ojo lemat ojo salat. Tapi Allah tetap ngeregani alusé Nabi dadekno kaum Islam. Lah iku jenenge salah wong-wong saleh iku ya ngono-ngono wae, napa? Salah yang enggak punya akibat apapun. Mergo wae. Dia tetap berkah. Ini salah Nabi itu tetap berkah. Terus nah itu yang paling angel ning bab takwil, bab sesuai walhasil min babi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Sesuatu sing cara kelas kita tetap itu baik, tapi kanggo Nabi cara jauh gak pantes, no? Baik gak pantes. Terus ada lagi salah Nabi yang cara Allah salah, tapi cara istihad benar gitu. Istiwa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abdullah bin Umi Maktum itu orang pun Islam, no? Pun Islam. Dia pun sangat ngaji. Terus minta Nabi itu mengajari ngaji. Alimni mimma allamaka Allah. Terus Nabi saat itu punya tamu orang-orang kafir, tokoh lagi minta dijelaskan Islam. Gamane konsultasi Islam. Singkat cerita Nabi memilih ceramah atau konsultasi jawab pertanyaan yang kafir sing konsultasi Islam. Nah karena Abdul bin Umi Maktum wijak akma buta, itu menyela terus. Setiap Nabi nerangkan Islam ngene-ngene nyela. Nabi jatah kula mulang, alimni mimma kula nggih mulang wae. Ampun jawab yang niku terus kula nggih ulang. Walhasil Nabi tersinggung, fa'aradu Nabi terus gak berkenan apa? Wong tengah-tengah mulang wong kafir kok disela. Napa? Lah Abdul bin Maktum yo ora salah, dene ku akma. Dadi orang ngerti nek Nabi ku nembe sibuk mulang wong kafir. Nah, terus Nabi aradu ngono. Nah, bahasa itu muka masam, Nabi gak nyaman. Watawala itu mimpi. Allah cara berpikir orang kaya kanjeng Nabi. Lala pas niku di saat itu Allah cara nyalahno Nabi. Abdul bin Maktum sekaruan iman. Mulane regani karuan iman. Wong kafir mbok rewangi ngono orang mesti iman. Jadi nganggo kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Nabi nganggo kaidah cara Jawane ora oleh taksilul hasil. Nah itu kan mirip, no? Nah kira-kira salah Nabi mirip-mirip. Jadi kan banyak kan kiai, nak ditamoni pejabat, tamoni nasional, oleh hormat tenanan. Nak tamoni santri biasa. Mereka senengi wong nasional ning kiai, itu pas-pasan. Berarti butuh nopo servis. Senengi santri ning kiai itu tenanan. Mulane ora perlu servis. Dan itu nyatanya itu yang dilakukan ulama ila yaumil kiamah. Masyhur kan Nabi nak wong sing lagi Islam kan juga banyak no. Sampai sahabat protes kita iman lebih lama tapi engkau tidak ngasih apa banyak. Terus jawab Nabi wong sing Islami pas-pasan ata'allafuhum alal Islam. Paham? Nah, itu masalah istihad, no? Masalah istihad ya mirip. Cara bapak dia nak kuliah. Istihad contoh paling gampang itu lah. Wong lu seneng azan suara aku. Tapi aku seneng suara elek. Kok ben kaget do tangi kabeh. Itu kan mirip yo mirip. Ono kang suarane wapi, terus ada. Kan sing ahli pakar perturuan juga kayak diuru-uru no. Sono kang suarane persak mengingatkan kematian dan kemiskinan. Terus adane koyo nada ono gempa. Anda warning dini kaya adzan peringatan apa dini gempa atau prahara kan kesunatannya adzan juga kan ono kang suarane elek raine elek terus spesial nada musibah oh kan sing krungu langsung tangi ka'annal kiamat qamat napa ka'annal kiamat qamat tangi subuh. Sampai di adzan wae lek dadekno tangi subuh, sampai adzan Nabi koyo uru-uru wong turu.
Ya misalnya ono pertanyaan ngono apik. Apik sing elek dadekne wong tangi sibuk. Ya, tapi kan ora mungkin syariat ngono iku. Syariat kok bela swara elek kan mboten. Nah, itu masalah istihad. Istihad itu ciri utamanya itu mirip, mirip. Makanya di hukum istihad ana ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Dadi ra'yi itu pendapat ingsun shawabun sing bener. Meskipun yahtamilu al khata'a, meskipun pendapat saya itu mungkin salah. Tapi kalau memberi nilai orang lain wa ra'yu ka khata'un, pendapat Anda ini salah tapi yahtamilus shawab, bisa saja yang benar. Jadi jenis istihad itu masalah yahtamilu apa? Jadi ya itu kayak iya kayak enggak. Nah istihadnya Nabi juga gitu. Kadang ingin tahu tentang Abu Bakar, tentang Umar. Tapi orang niat lama karena kayak iya kayak orang, apa kayak iya kayak tadi. Umar nentang Nabi ketika badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Bakar dukung. Nabi malah pendapatnya pangeran bener. Tapi tetap secara istihad sing dilampahi Nabi itu sing dibenerno secara istihad ila yaumil kiamah. Pangeran yo maklum ya serapi piye pangeran iki senenge ana Nabi ini istihad ya seneng. Adalah cerita-cerita mirip-mirip seperti itu banyak. Ya mirip-mirip seperti itu banyak. Atas masalah yang terkenal ya Abasa wa tawalla. Itu mulai guru-guru kita mbek wong nasional ngomong sing senenge kiai pas-pasan kan lebih memberi servis timbang mbek kangkang sing senenge kiai wis permanen, paham ya? Niku otomatis napa? Otomatis. Itu mirip napa Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Tapi nyatane Kanjeng Nabi ditegur pangeran. Tapi yo setelah itu Nabi begitu terus sesuai ijtihad. Dan setelah itu nyatanya sama Allah dibiarkan dan dibenarkan. Itu nunjukno ya negur wae ra akibat apa. Wah ya negur wae gak ada akibat apa. Itu jenenge wa muawwalun ismatil anbiya. Dan itu ya jadi tidak semua kesalahan itu akibat fatal. Ya sekali kangkang. Sajane cara teori sing dadi imam iku apik sing paling apik. Apik sing paling misale kangkang milih sing wis umur, ahli fikih sing ngene-ngene. Tapi kalau itu terus-menerus akan jadi keangkuhan. Wong mau diimami wong sing sangisore akan melahirkan keangkuhan. Mulane Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Tapi melihat imam itu ketua delegasi, jebul imamnya culun. Ketua supir panglima kok culun, kan ya lucu. Nah lho ngono imam harus sempurna no? Karena imam domin sing nanggung Fatihah nak salah di imam, sing kok nak ono sahwi piye imam semuanya itu dibebankan imam jebule imame culun. Misalnya kan repot no. Nak ndelok iku nggih. Tapi nak ndelok ben ora angkuh no. Sae imam sak kecekele iku sae. Nyatane Abdul bin Umar nate makmum Hajjaj bin Yusuf gendo-gendone wong Hajjaj bin Yusuf. Berapa tragedi perang yang gara-gara Hajjaj bin Yusuf orang biadab betul Hajjaj. Tapi Abdullah nanti makmum Hajjaj. Itu yang diceritakan Imam Syafi'i. Makanya terus ono istihad. Nah, kalau piyambak isi Imam sakal-sakal lewat. Kok gue nak pulang kampung, nak nggo standar ideal. Ono wong tua Fatihah bener. Ono sing nompah poh. Wan terus repot, no sampai imam koyo pilkada, no. Mereka nyeleksi, no. Iki unggul ning afqah tapi jeblok ning akra. Iki ning akra apik tapi asan cek cilik. Iki nom tapi menang nasab. Iki menang nasab tapi kalah akra. Kan terus seleksi kan panjang no. Kalau itu dituruti kan. Nah itu jadi masalah istihad, no? Masalah no. Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Tentu setelah kita istihad tuh memberi nilai kita ini yang benar karena kita kadung nilai kan harus ra'yi shawabun. Ketika ada sekolah bilang di pondok ora kakean pelaturan, ora kakean keamanan. Nanti kalau kebanyakan keamanan, nanti orang terlatih takut sama keamanan, tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan jangka panjangnya tidak bagus. Tapi ada juga pondok yang suka ada keamanan. Sebagai hidayat pas-pasan itu dikawal. Jadi kiai-kiai yang pondok keamanannya agak, itu yakin asal hidayatnya pas. Sehingga butuh apa? Keamanan. Nah aku itu yakin kangkang tawakalnya bener. Saya mondok orang kiriman tetap bahagia nak rasa tinggi nih tawakal ya. Kiriman kurang, wong tua saya ngepas
asa, tetap happy karena tawakalnya kelas tinggi. Tapi ya pendapat ra'i shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Nah, di bab-bab istihad itu ranahnya seperti itu dan itu pasti. Betul kok mungkin itu pasti. Mulane riyen Mbah Mun nak salat akhir, riyen Mbah Karim nak salat di akhir. Nak cara sing pro salat awal iku piye-piye wektu iku gak mesti urip ya ora mesti. Mulane tabadur ning nang salat nang wis Tapi sing salat akhir iku duwe konstitusi. Nak kabeh salat awal nanti dikira salat awal itu syarat sah. Sehingga ngono ana salat dhuwur jam 2 terus koyo ora sah. Mulane kudu ana kiai sing jaga salat akhir wektu ben wong roh batas akhir. Paham ya? Umpama saiki kiai sak Indonesia kuwabe salat awal wektu, engko sing salat jam 2 kok tersangka. Wis sampe nak pas mulai contoh paling gampang. Kangkang nak lagi mulai terus salat dhuwur jam 2. Dianggap capek ta jambeling. Jambeling kan? Selain faktane beling maksudnya. Jajal ya. Nah ning pondok salat jam 2 kan koyo tenang kok. Wis do ngerti nek iku rong farajal waktu. Jajal ge mulai. Wong tuamu terus kowe salat jam 2 kok subuh mepet tuluus samsi. Santri opo? Tapi yo mau nak kabeh salat awal nanti dikira itu syarat sah. Suatu saat sing salat akhir dianggap boten sah. Ana sono sini rakati salat akhir. Sing masyhur atau terkenal itu Mbah Karim. Mbah Mun itu salat akhir terus. Ya selalu ada, tapi ya tidak banyak. Tapi harus selalu ada. Itu jenis istihad, no? Istihad itu suatu yang mau eling-eling ya ra'i shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Jadi kalau kita sudah kadung mikir ngambil kesimpulan ya kita harus yakin ini yang benar, no? Meskipun kita sadar mungkin salah. Dan mendapat orang lain karena kita tidak setuju ya kita beri tok salah dulu. Meskipun mungkin benar. Nah itu kan saya ana wong didik anak ana sing sitok manja. Timbang anakku manja mbek wong liya tak manja. Terus ana sing sitok ora dimanja mari ngelama terus mbek anak dinas. Ya potensinya sama. Dimanja yang mungkin dinina bubukan terus goblok. Dikerasi yang mungkin minggat. Potensi bahayanya ya sama. Ganggang ora wong tuane istihate piye ora. Kok dadi ngene iki ora istihate. Gak dimanja kiriman gak ganggang. Betul. Berarti wong tuamu nganggep kowe ku ahli tirakat. Iku siji. Atau kemungkinan dianggap ora prospek kok dibiayai. Nah, ora prospek kok. Gak kemungkinan bener sing iki. Wis wae istihad iku. Ora cara berpikir wong tuamu. Ya ora kepengen roh. Ora panutanku. Ya tapi semua nabi yang disalahkan Allah itu murni masalah apa? Istihad. Tidak kena disalahno. Kayak Nabi Musa itu keras. Bareng kaum menyembah pedet niku mulai nyun sewu nabuki nabi urip murid. Kowe dadi kiai piye ana nyembah anak pedet kok mbok tekem caramu dadi kiai piye? Ngamuk. Ya jururu ilahi napa? Jururu tapi ngamuk mbek pokoknya ngamuk-ngamuk. Saking ngamuk itu kitab Taurat itu dibanting. Cara Quran Islam Taufik bahaya Musa itu. Wong kitab suci kok dibanting hukumnya bahaya gitu orang gitu. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaih. Warang dene kan. Nabi Harun kakak Ilqis itu. Barang diuring-uringi Nabi Musa dibuanting Nabi Harun tenang. Qala ya ibna umma la ta'khud bi rihiyati wa la bi ra'si. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Nabi Musa muring-muring ku pengiran seneng. Mosok ana umat sing nyembah anak pedet Nabi Musa teko santai. Teko ngerti umatnya sesat, misalnya nyundang cara kangkang tetap ngopi, terus tenang. Pengiran kan terus. Ini Nabi opo ora kemungkaran tenang-tenangnya Nabi opo kan ngono. Mulane Nabi Musa dipuji pengiran walam maroja Musa ila qaumi ghadbana marah besar kan ya ora lucu misalnya mulai umatnya nyembah pedet terus Nabi Musa teko tenang. Dikabari ini nembedo nyembah pedet tenang, tetap ngopi, sarapan tenang. Kan ya lucu Nabi.
Tapi bareng muring-muring nyalahno Nabi Harun, pangeran ya tersinggung ya nyalahno. Isam kok muring-muring. Wong sing ngongkon kowe uzlah 40 dina iku. So, nganti do nyembah anak pedet kok tinggal uzlah. Akhirnya seneng ae segala. Lah ya ngono. Lah Nabi salah ngono. Misale ra muring-muring apa nyalan. Piye Nabi je ngono barang diinjak-injak kok meneng ae. Ya salah. Muring-muring. Kowe kok sing ngire, sing ninggal dakwah kok sing teko-teko. Muring-muring. Ya, ngomong marah Nabi ya dibaro, ora penting no. Napa? Ya kira-kira Nabi nyalano, disalahno pangeran bab sing bab ijtihad apa? Ya mimba bi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Di semua, saya ulang lagi no. Di semua perilaku Nabi nak cara lahir dianggap salah niku muawwalun napa? Muawwal ditakwil mergo ismatil anbiya. Mergo kabeh nabi iku maksum. Ya maksum ya sudah maksum. Paham kabeh di semua. Kau Nabi Ibrahim nanti jalukno sepuro bapake, padahal bapake cara lahir itu kafir. Jadi salah Nabi pengiran, wong kafir ibu jalukno sepuro. Tapi kok misalnya Nabi Ibrahim kok wangkot bapake iku ajarane sapa? Wong kok ambek wong tuane kok ngono. Itu sing pengiran hobine ora nabine iku. Ya sekarang kena dipantau ya faluma biasa. Pengiran ya terserah pengiran. Misalnya Nabi Ibrahim kok pertama wangkot mbek wong tuane kuras, disiplin mergo wong tuane misale cara lahir kafir ya disalahno. Ajarane sapa wong tuane keras. Barang apian nemen-nemen nganti istighfar. Sing ngongkon sapa? Lah terus Nabi wis apa dawuhe mengkane wa ma adri ma yufalu bi wala bikum in atabu ila ma yuha ila pada akhirnya itu hubungannya dengan Allah itu ubudiyah itu ya ubudiyah merasa tidak tahu, merasa tidak siapa-siapa, mau anut apa sing diperintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah paham ya. Terus itu masalah-masalah istihad, masalah-masalah apa istihad. Mana Nabi sering diutus Allah kan ngendikan wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahi. Dunia sing terkait sosial aku ora roh. Bundi sing bener masalah sosial bukan masalah agama, masalah apa? Sosial. Kabeh iku fitnah, kabeh iku ujian. Tadi Nabi itu sangat dekat dengan keluarga. Wa anfir asyiratakal aqrabi. Tapi ketika terlalu dekat keluarga, problemnya Nabi itu milik semuanya. Karena Nabi itu milik kafatal linnas. Mosok wong liya dipadakno keluarga, kok ya salah. Prioritasno keluarga kok ya salah. Nabi ini wong akeh kok prioritasno keluarga. Tapi kok misalnya wong liya padha mek keluarga, piye keluarga mek wong liya kok padha. Ya wis akhirnya Nabi ya takoki Bilal ya di rumah, sing sanak-sanak Muawiyah ya di rumah. Wis. Kadang-kadang diprotes. Ngene lho. Ya nak dadi nabi ku nak ana acara keluarga kok ngarep. Wong liya kok ora oleh mek pengen. Tapi kok wong liya kok ngarep mesti ora oleh mek pengen. Iku sapa dadi pokoke pengenan ngono. Ya ora kena diterang pokoke ngono. Tapi itu tadi tidak ada salah yang fatal, ya. Tidak ada salah. Kabeh itu masalah ijtihad. Napa? Masalah ijtihad. Terus Nabi badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi disalahno pangeran. Tapi barokah ijtihad Nabi itu dinut para wali ila yaumil qiyamah. Ada kang nyun sewu bocah-bocah sing mati oplosan, kiai-kiai do rawuh nyolati. Mergo ibuke dari majelis taklim, anake geng lah iku ibuke melok majelis ya ngregani ibuke, napa ngregani ibuke. Padha Nabi rawuh ning Abdul bin Ubay bin Salul ngregani anake. Paham ya? Niku tengene sarah-sarah hadis, para syurahul hadis dan sampai wakila aslama bimaji ila Abdullah bin Ubay al-Fubaitin min qaum. Sampai gara-gara saene Nabi 1000 rumah niku Islam. Sing dhisik iku mantan wong munafik kabeh, genge Abdul bin Ubay. Dadi bareng Nabi rawuh kebangetan jan pemimpin kita. Wong kok wangkot sing digedhingi wong kok apike ngono. Mergo rawuh napa? Rawuh. Akhirnya anak buah Abdul bangetan ketuane kita, wong kok elek. Sing digedhingi wong kok apike ngono. Ya cara Nabi rawuh kan menjustifikasi mereka. Dan Muhammad pendendam. Kan panjang malah no. Mana kangkang, benar digedingi masyarakat ya tenang, santai, no, santai. Diusir mertua lagi masalah, kan masalahnya numpang, no, gedingi tonggot tenang,
kan gak sing mbok goni napa nak sing gedeng sing nggoni lah iku lagi masalah. Eling-eling apa wa muawwalun di ismatil anbiya alaihi wassalatu bidalil iklan dalil al-aqli kang masuk akal al-qata kang memastikan al-qata kang mesti. Wow, kenapa ada dalil akli yang pasti bahwa Nabi nggak boleh salah? Karena kita semua disuruh ikut Nabi. Ya, kita semua disuruh ikut Nabi. Kalau Nabi salah berarti kita disuruh ikut salah. Padahal nggak mungkin Allah memerintahkan kesalahan. Paham? Logikanya waktu kita semua diutus ikut Nabi. Kalau faktanya Nabi salah berarti kita disuruh ikut salah. Padahal Allah tidak mungkin memerintahkan kesalahan. Maka kesalahannya Nabi itu mimbabi hasanatil abdor sayyatul muqarrab. Ini pun harus sisi. Nabi itu ada kepastian secara dalil akal selamat minat dunub yang berdosa. Dosa tidak salah Nabi itu. Karena masalah apa istihadian, apa masalah istihad. Walamu telam lam sini goni liyaghfira lakawa. Kan tadi ada lam liyaghfira lakawa. Walamu telam lam liyaghfira iku lil ilati krana ilat al-ghaiyati kang bangsa tutup. Famat khuluha mongko utawi sing dileboni lam iku musabbabun. Iku mo sesuatu sing akibat. La sababun ora kok dadi sebab. Nah, itu masalah-masalah mantek. Jadi ini Muhammad kita tak paringi menang. Ben Allah nyepuro kowe. Maksudnya akibatnya menang itu di sepuro. Orang kok di sepuro itu sebab. Maksudnya nggak ini. Ini kangkang sing biasa melarat, biasa lemah itu kudu belajar nih gini. Ada hal-hal yang kamu lemah itu musibah, salah. Misalnya orang Islam kiri kabeh terus buruhnya Cina, misalnya buruhnya non Muslim. Gara-gara kiri lemah jadi buruh. Mereka berang larang kita sholat. Ya, nak sholat dipecat. Saya ulang lagi ya. Kangkang sing melarat, kudu tobat lah. Maksudnya ya jangan teman-teman melarat. Bibi itu tidak semuanya melarat lemah itu baik. Ya saya ulang lagi. Tidak semuanya melarat lemah itu baik. Misalnya gini. Misalnya wong Islam itu lemah melarat, lemah SDM-nya rendah. Terus jadi buruh. Jadi apa? Terus bosnya melarang sholat. Kalau sholat dipecat, kita kalah enggak? Kalah kan? Terus negara dikelola orang non-muslim yang jahat sama Islam. Masjid dianggap ilegal, kriminal. Ibadah dianggap kriminal. Problem enggak? Lemah itu problem, no? Ka'bah juga gitu. Ketika Nabi masih lemah, itu di seputar Ka'bah itu ada berhala 360 jumlahnya. Ketua gengnya yang memimpin Abu Jahal. Semua ritual tentang kemusyrikan. Sekarang Ka'bah menjadi steril dari kemusyrikan, barokah Nabi tawaduk, barokah Nabi menang. Menang. Nah, di sini itu menang itu penting, no? Dan di antara sebab ghufrane Allah itu mergo Nabi itu menang, karena ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan kalah, harus dengan menang. Mana kangkang rasan dewa, no ini miskinan, wa amin fakot kunta miskinan, no dari rasa dungo fakot kunta miskinan. Jadi malaikat malah kaget, ini miskin, wes ngono mat. Jawabnya, ya jadi eling-eling. Maksudnya kangkang kalau suwona, sing melarat, sing tawaduk, yo nikmati teman-teman, yo dinikmati aja. Suatu saat kowe kudu mulai posisi menang. Mau kapan namanya mati ora apa-apa. Penting tahu menang, karena baru kayak menang kamu bisa mewarnai kampung kamu. Tapi nak kalah, enggak kan? Ya saya ulang lagi. Ketika Ka'bah diatur sedemikian rupa, bebas berhala, bebas kemusyrikan, itu baru kayak Nabi menang, baru kayak Nabi tawaduk menang. Sehingga kabeh Nabi kudu tahu menang. Inna fatahna laka fatham. Tapi menangin Nabi karena beliau figur yang sempurna, dia menang, dia tawaduk. Itu ideal, apa? Tapi kan pernah ada periode bahwa tawaduk itu nyun saya udah menyelesaikan masalah. Paham ya? Mana kudu inna fatah. Misalnya kita tawaduk tok, bojomu loro, tuamu loro. Mau munamuni matur nuwun gak senyumbang kan yo repot. Dan aku juga, "Mbak biro Ibu, 1 juta." Gak masalah. Sebulan buka waktu betul sawah dhewe. Boleh dibiayai betulnya nih buatmu dewi. Ya jadi hebatnya pengiran. Jadi menang itu juga sababul ghufran. Apa menang itu juga sababul ghufran. Karena barokah menang itu kita bisa semuanya. Kan katakan bos-bos juga di Jakarta malah nyarat no kudu ono jamaah no. Pabriknya dikasih masjid malah syaratnya itu ono jamaah berarti dari ono sholat ono jamaah.
Ya jadi menang itu penting. Tapi ya nak sing ditakdiri cek menang ya aja maksa menang semua cok hisi. Muntali godri ben jado kowe jenenge memaksakan apa? Maksakan. Malah mandek operasi. Malah panjang kok. Yang jelas menang itu penting, ya, tapi jangan paksakan. Mergo nek wis menang iku istilah Allah iku alamat ridane Allah niku di antarane niku sebutnya dengan surat Fatah, surat Nur kalau sahabat wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama ridane Allah niku sok mben aku wis ridho tenanan, kowe cara beragama iku posisi kuat. Wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kayak di Indonesia itu kan orang sholat nyaman, pengajian nyaman, enggak ada yang berani ganggu. Itu sudah ada tamkin, ada kekokohan. Tamkin itu kokoh, mulane tanwin diarani mutamakin amkan. Kalau ada isim kok nerima tanwin itu mutamakin amkan, dia isim yang solid. Karena ciri utama isim itu adalah nerima tanwin dan dia masih menerima tanwin, berarti keisimannya sempurna, beda dengan isim yang ghairu munsharif itu mutamakin ghairu amkan, isimnya agak jelas. Ciri utama isim nopo tanwin kok dia ini mau nopo uang masalah. Mulane darane ghairu munsharif gak rodok-rodok bener ghairu munsharif. Nah, di antara ciri ridane Allah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Jadi agama itu dikasih kokoh. Wong ngaji nyaman, wong salat nyaman, wong dakwah nyaman. Intinya itu menang itu dua sisi sing dadekno di sepurane Allah. Mergo dadekno kemenangane agamane Allah Subhanahu. Tapi aja dadi teroris, dadi ekstremis. Menang sing koyo Indonesia kok wali-wali. Guna sawangane sawantai, tapi ujuk-ujuk Indonesia mayoritas muslim. Ya santai wali-wali santai. Sedana tanggane dolanan gong ya tenang. Tapi ngerti-ngerti dirubah saiki ora nutuk gong, nutuk kenthong. Wali ku rileks, tapi susu merubah. Saiki rame nek tok gak gawe perubahan. Rame nek tok ora gawe. Ya eling-eling wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Mulane menang itu sababul ghufran, apa menang itu diantara sababul ghufran. Jadi kena menang malah liyaghfira laka wa ma taqaddama. Tapi tadi ya jangan dipaksakan, apa jangan dipaksakan. Wa yutim malam nyempurnakno sapa Allah. Bil fathi kelan kemenangan al-mazkuri kang den sebut nikmat wa nikmate Allah in amahu tegese nikmate paringe nikmat Allah. In amahu tegese paringe nikmat Allah berarti idhofatul masdar li fa'ilihi wa idhofatul masdar li fa'ilihi. Kan gak mungkin menane ngene wa yutim malam nyempurnakno sapa nikmat wa nikmat Allah. Allah di posisi menerima. Oh sembrono ya. Kafir halus sing ngono. Lah ya masa Allah posisi al-mun'am sing diparingi nikmat. Tentu Allah al-mun'im napa? Berarti apa? Nikmatahu ing nikmate Allah. Berarti Allah posisi fa'il. Mulane digenti in amahu napa? Ing oleh paring nikmat Allah. Imam Suyuti sange ra percaya nek kowe mergo nek nikmatahu kuwatire nikmate Allah, mosok Allah entuk nikmat. Terus digenti napa? In amahu. Allah nyempurnakno paringi nikmat ning alaika ing atase sira. Wa dia lan nunjukno sapa wa ka ing sira bihi kelawan ikilah fathu kemenangan iki. Siratan ing dalan, tarikan tegese dalan mustaqiman kang jejeg. Ya iya kan gara-gara Nabi menang kan bisa bikin aturan. Sekarang yang tawaf enggak boleh telanjang. Dulu Abu Jahal CS dia aturan, sing tawaf itu kudu telanjang. Kacau semua sistem kacau. Yang menjadi tidak kacau karena Nabi itu menang. Karena Nabi menang bisa bikin aturan, loh. Nah, bisa bikin aturan, bisa ngatur baru kayak menang, baru kayak tawaf. Menang. Tahu sih menang-menangan. Ya kayak gue lah misalnya kayak kumpul mertua menang, duit wekmu, mobil wekmu, apa wekmu. Kan iso ngatur. Bar maghrib deres. Ibu-ibumu sing gawe motor kon deres. Tapi nak kowe motor nyileh. Jadi kabeh pengajian ngenteni ibumu gak nggo motor iku. Apa pengajian ngenteni bar ibumu run teko. Gak sudah pengajian kan nyileh no. Wes lara-lara no. Yen ape sing menang ning omah iku bar maghrib ora oleh nyetel TV. Deres. Ojo, keren kan no. Geng motor rubah geng pengajian. Keren no. Ibumu wedi mungkin kono bensin kowe, motor wekmu, uang jalan ya kowe. Tapi nek kowe sing numpang.
Ribet kan? Jadi kalah ya repot. Noah, jadi sing iso nggawe barokah aturan ku menang. Iso wae dia kabihi siratan etaqiqan mustaqiman. Ai sabitu kadir sing kono sapa kang sira alaihi alas sirat al mustaqim. Alaihi ngatasé siratal mustaqimah utawa alaihi alas siratil mustaqim. Wa wada siratal mustaqim iku dinul Islam iku agama Islam. Ya tapi saya ulang lagi dia menang ojo dipaksakan. Tapi kena apa nabi ku kok kudu tahu menang supaya iso ngatur dunya napa. Tapi nak kalah terus kan mboten saged ngatur. Mulane kabeh nabi ya tahu kalah tapi akhirnya mesti menang. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina suqifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Jadi orang-orang yang pernah dilemahkan itu suatu saat tetap wa naj'alahum a'immah, tetap suatu saat tak dadekno pemimpin. Mergo barokah wong saleh mimpin iku aturan sesuai sing dikersakno Allah Subhanahu. Terus Indonesia setiap alun-alun mesti ana masjid, masjidnya nggih bersih, paham nggih, jamaah nggih tertib. Iku barokah menang. Napa barokah? Mbok menang lewat mayoritas, mbok lewat apa, pokoke menang.